消除，世事常行菩萨道。全体净师弟子，成天上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼：问心、再问心、三问心。感恩师兄师姐，请坐。Kangen kepada Master. Ya, Susun C, selamat pagi. Ya, salam bahagia dan sehat. Sebelum kita lanjutkan, kita belajar bersama pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa untuk kedamaian dunia. Ya, silakan Susun C, kita bisa berdiri dan bersikap anjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Masyarakat damai dan dunia bebas dari bencana. Baiklah, selamat pagi, Sesiun CC, ya, kangen kepada Master, ya. Dan hari ini kita ada di bab 17 ya, Sesiun CC. Dan perkenalkan saya Ong Ciwe dari Heci Batam. Ya, dan juga hari ini saya ditemani oleh kawan-kawan dari tim Sifasyang. Ada Haliman Susyung, ada Sani Sece, ada Bini Sece, ada Kalina Sece, dan ada Jenny Sece. Ya, Sung Sece ya, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, ya, sama-sama belajar ya.
karena sebagai moderator juga ini saya terus belajar ya. Kalau ada hal-hal yang saya tidak tahu, saya biasa juga bertanya dengan Suceng Susyung, juga dengan moderator yang lain. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau nanti ada kata atau hal yang saya salah ucap ya, sebelumnya mohon maaf ya, Sung Sicie. Jadi hari ini kita ada di bab 17 ya, Sung Sicie. Bab pembedaan jasa kebajikan dari Sutra Trata yang menakjubkan. Ya, memang kita tahu ya bagaimana Master menyampaikan Sutra Trata ini seperti kemarin Hokle Sesiung sampaikan bahwa ya, Master menyampaikan begitu detail sehingga kita kalau kita baca buku secara langsung mungkin kita kurang bisa memahami ya, namun dengan apa yang disampaikan oleh Master kita semakin bisa memulai memahami ya. Baiklah, di episode 1557 ini ini dengan topik prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Ya, jadi prinsip dan substansi dari kodrat sejati. Ya, baiklah, kita lihat ya catatan tangan dari Master. Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Sipasyang Sutra Teratai episode 1557 Prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Catatan tangan. Para bodhisattva telah mewujudkan tubuh dharma, prinsip dan substansi dari kodrat sejati, serta jiwa kebijaksanaan. Mereka telah paham dengan jelas akan panjang pendeknya usia dalam samsara. Direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Dipendekkan sampai sebersit pikiran juga tidak terasa singkat. Hanya demi menuntun dan membebaskan para makhluk sesuai kapasitas dan kondisi, menampakkan wujud dengan usia panjang atau pendek, di mana batin mereka sudah tiada ganjalan sama sekali. Inilah penguasaan atas usia panjang. Ya, sesungguhnya ya di catatan tangan Master ini tentunya Master berharap bahwa meskipun di sini kita masih bodhisattva yang dunia, ya belum mewujudkan tubuh Dharma sepenuhnya begitu, namun ya tentu harapan Master bahwa dengan jiwa kehidupan yang kita miliki, yang kita tidak tahu panjang atau pendeknya, kita terus menggenggam waktu untuk bisa bermanfaat sehingga jiwa kebijaksanaan kita dari hidup ke kehidupan ya terus tumbuh dan kokoh ya. Dari kehidupan dan juga apabila kita telah mencapainya kita terus juga terjun ya ke kehidupan untuk menolong orang-orang atau makhluk-makhluk yang memerlukan pertolongan. Ya, kita lanjut ya, Susyong. Mohon maaf. Ya, kita lanjut untuk poin nomor 1 ya. Bodhisattva melatih diri selama banyak kalpa dan sangat lama ya. Jadi ini sangat lama ya, Suci ya. Mengakumulasi tanpa henti selama banyak kehidupan, melatih diri dan memperoleh tubuh dharma ya. Seumur hidup ini kita menggunakan jiwa kehidupan kita untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita, bermanfaat terhadap dunia. Inilah tubuh Dharma yang telah dicapai oleh Bodhisattva, ya Sun Sici ya. Jadi kita hidup ini kan berarti kita ada jiwa kehidupan. Ya bagaimana kita menggunakan jiwa kehidupan ini uh, bisa bermanfaat, bisa bernilai. Ya kita tahu dalam kehidupan ini kan kita ibarat terikat seperti seekor hewan di jaring laba-laba begitu ya, Sun Sici, terikat dengan kondisi-kondisi luar. Ya, sehingga batin kita itu selalu bergejolak. Nah, oleh sebab itulah dengan kita melatih diri, bagaimana kita mulai belajar untuk menerima kondisi dan melepaskan kemelekatan kita ya, sedikit demi sedikit. Ini disebut prinsip dan substansi dari kodrat sejati. Ya, kalau kita tahu prinsip, prinsip itu adalah ketentuan ya, artinya atau aturan begitu ya.
Sedangkan substansi itu adalah inti atau watak yang sebenarnya. Dan kodrat itu adalah sesuatu yang umumnya sudah ditetapkan. Jadi kalau prinsip dan substansi dari kodrat sejati ini adalah tubuh dharma ya, tubuh dharma. Walaupun usia kita sangat singkat, akan tetapi selama hidup singkat itu, dia telah menggunakan waktu hidupnya untuk sepenuhnya dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan hal yang berharga, memiliki nilai, sehingga juga batin aman, bebas, dan mati pun tanpa penyesalan. Jadi, mati pun tanpa penyesalan ya Sun Suci ya. Jadi kalau kita bicara kematian dan kehidupan, ya seperti saat ini kita hidup, mohon maaf ya, karena di dalam tanda kutip kita sebelumnya telah meninggal di kehidupan sebelumnya, maka kita hidup, lahir dan hidup saat ini. Demikian juga selanjutnya ya, suci terus terus demikian di dalam lingkaran samsara ini, lingkaran penderitaan. Jadi kita belum bisa keluar dari lingkaran samsara ini, lingkaran penderitaan ini. Nah, oleh sebab itulah kita menggunakan jiwa kehidupan kita ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita sehingga kita bisa keluar dari lingkaran samsara ini. Nah, meskipun kita sudah keluar dari lingkaran samsara ini, kita tetap siap untuk kembali lagi ya kepada tubuh jemaat kita ya untuk turun di menolong, apa menolong, bersumbangsi kepada dan juga membantu orang-orang lain untuk bisa terbebaskan dan makhluk lain. Demikian terus menerus ya, Sun Suci. Jadi apabila kita sudah bisa melakukan kebaikan pada kehidupan ini, mati pun tanpa penyesalan ya, Sun Sisye. Usia jiwa kebijaksanaan adalah tak terbatas, ya, atau bahkan tak terhingga atau juga kekal. Oleh karena itu, tubuh Dharma, Dharma kaya adalah abadi. Kita setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan tidak ada perbedaan tua atau muda. Jadi ya Sun Sisye ya, kita selalu diingatkan bahwa kita semua mempunyai sifat hakiki kebudaan. Setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Oleh sebab itulah 4 latihan ya, praktek penuh dengan latihan dengan penghormatan. Jadi kita menghormati setiap orang karena setiap orang itu mempunyai sifat hakiki kebudaan. Sifat kesadaran kita tidak ada awal dan akhir ya. Jadi di sini tidak ada penciptaan ya Sun Sice. Kalau nanti ada penciptaan berarti siapa yang menciptakan itu dan siapa yang menciptakan ciptaannya itu dan demikian tidak ya. Jadi semua itu sifat kesadaran kita adalah tidak ada awal dan akhir ya. Ya Sun Sice, kita next ya. Kanan. Naskah Sutra. Pada ketika itu, sewaktu para hadirin mendengar Buddha menjelaskan kalau jumlah kalpa dari usianya adalah sedemikian panjang, para makhluk sebanyak Asamkhya tak terhingga dan terbatas pun memperoleh manfaat yang besar. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Ya, Sun Suci. Jadi ini adalah pada saat Sang Buddha menjelaskan ya bahwa usianya demikian panjang ya, maka para makhluk yang sebanyak tak terhingga jumlahnya itu merasakan satu sukacita ya, satu sukacita. Nah, oleh sebab itulah kita pada saat ini apabila kita sudah mendengar Dharma, meskipun kita mungkin mempraktekannya, kadang-kadang menghadapi masalah-masalah yang ada yang bisa kita lalui dan kadang-kadang ada yang kita harus lalui dalam waktu yang lama, begitu ya. Paling tidak kita bisa bersukacita karena kita memahami satu prinsip kebenaran dalam hidup ini, ya, Sun Suci. Ya, kita next ya, Sun Suci. Ya, intisari yang kedua. Panjang usia dari tubuh Dharma Buddha adalah sangat panjang. Dari waktu lalu di masa lalu semenjak kalpa tak terhingga. Periode waktu yang tidak bisa untuk dihitung telah membimbing begitu banyak. Begitu banyak jumlah orang-orang tak terhingga untuk menjadi bodhisattva. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita semuanya akhirnya bisa memahami. Tidak hanya memahami secara mendalam, benar-benar memahami,
Memahami orang-orang ini telah berlatih dalam waktu panjang, waktu yang lama dan tidak terputus. Sehingga dikatakan masa lampau dan masa sekarang. Masa lampau, masa sekarang, seterusnya hingga masa mendatang. Dari masa lampau yang tak terhitung ujung awalnya, masa sekarang dan masa mendatang juga tak terbatas. Oleh sebab itu, mulai dari masa lampau, masa sekarang, dan terus hingga masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar, dan membimbing para makhluk. Ya, demikian ya, Sun Sice. Jadi, kita tahu tadi juga Master telah menyampaikan ya, 3 aturan dan 4 dharma ya. Dalam 4 dharma itu praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ya, dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, dan juga ikrar. Ya, kalau kita ingat dengan ikrar, maka kita ingat 4 ikrar ya, Sun Sice, yaitu dengan ketulusan memberi, menolong orang-orang yang memerlukan bantuan atau juga bersumbangsi ya. Jadi dengan ketulusan. Jadi juga dengan kedua adalah dengan kebenaran ya, kita mengatasi kerisauan-risauan dan gejolak-gejolak batin yang muncul akibat kesadaran kita ya terikat dengan kondisi luar ya, Sun Suci. Jadi kita harus berusaha lah melatih diri untuk membebaskan keterikatan kita dengan kondisi luar sedikit demi sedikit. Ya, kita next ya, Sun Suci. Poin selanjutnya. Ya, pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar, dan membimbing para makhluk. Dalam alam Dharma, pada ruang angkasa ini, tidak lahir tapi menampakkan kelahiran. Tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan. Kalau kita tahu bahwa semuanya adalah hampa dan ilusi, maka sepenuhnya akan keberadaan menakjubkan yang sejati dan tidak mengada-ada. Ya, kita tahu ya, Suci, ada mata fisik ya, mata dewa, mata kebijaksanaan, mata dharma, dan mata Buddha. Jadi kalau kita melihat pada saat ini umumnya dengan mata fisik ya, dan kita, semoga nanti dengan pengembangan batin kita, kita bisa melihat kehidupan ini dengan mata kebijaksanaan ya, karena tumbuhnya kebijaksanaan dalam diri kita, dan terus sehingga bisa melihat dengan mata dharma ya, dengan mata dharma sehingga melihat kehidupan ini dengan mata dharma ya. Umumnya kita melihat kehidupan sehari-hari rupa ya, orang, hal, dan benda itu dengan mata fisik. Namun dengan kita setiap hari bisa menyerap dharma yang telah disampaikan oleh Master, sedikit demi sedikit kita melihat bisa melalui mata dharma ya. Tidak moksa lagi tapi menampakkan kemoksaan. Sebenarnya pada dasarnya selalu ada. Akan tetapi rupa bentuknya masih memiliki kemoksaan laksana Buddha. Sebelum Buddha menetap di dunia selama 80 tahun, sama sekali tidak ada Buddha. Dengan jalinan jodoh di dunia manusia, sehingga terlahir di kerajaan. Dari demikian, melewati hitungan usia 80 tahun, Buddha tiba di usia 80 tahun juga menunjukkan kemoksaan. Ya, jadi Suci kita mengetahui ya, tubuh ada Sambhoga Kaya, Nirmana Kaya, dan juga Dharma Kaya. Jadi di sini kita melihat bahwa meskipun tidak moksa, tapi menampakkan kemoksaan. Kenapa? Karena ini ada di dalam kehidupan alam manusia ya, Suci ya. Sehingga manusia merasa semakin bersemangat untuk belajar Dharma ya. Ya, Suci kita next ya. Intisari yang keempat, ya. Setelah orang tua melahirkan kita, kita kemudian mulai mengalami perubahan-perubahan kecil yang tidak kita sadari. Setiap hari mengalami perubahan, dan setiap hari juga mengalami pelenyapan, yaitu di dalam metabolisme kita. Setiap hari sel-sel kita mengalami proses muncul dan lenyap.
hal ini terjadi di dalam tubuh kita. Akan tiba suatu hari nanti, tubuh kita juga akan sama, lenyap dari alam semesta ini. Namun sifat hakiki kita masih ada. Hanya tergantung pada jalinan jodoh kita, apakah kita di dunia ini mengembangkan kemampuan yang memberikan manfaat kepada umat manusia. Ya, Sung Suci ya. Jadi ini saya pernah lihat ya video master salah satu menceritakan tentang dewa ya, dewa yang apa melihat setan cilik yang marah-marah memukuli tulang, begitu ya tulang. Terus dewa itu bertanya kepada setan cilik ini, kenapa kamu memukuli tulang itu? Terus setan cilik ini mengatakan, iya tulang ini yang menyebabkan saya menjadi setan cilik. Ya, kenapa kok bisa tulang itu menyebabkan kamu menjadi setan cilik? Ya, karena waktu tulang ini masih hidup, dia tidak tidak berbuat jasa kebajikan. Jasa kebajikan. Jadi tulang itu adalah tulang sewaktu setan cilik ini menjadi manusia ya, dialah manusia. Jadi dia tidak melakukan kebajikan, maka saya menjadi setan cilik seperti saat ini begitu. Jadi ini adalah satu cerita ya tentang dalam hidup ini kita suatu saat akan tiada, namun kita bisa memberi manfaat ya kepada orang lain. Terus juga dewa itu berjalan lagi kemudian bertemu dengan dewa lain yang sedang menghormati tulang begitu ya tulang. Terus dewa ini bertanya, mengapa kamu menghormati tulang itu? Ya, terus dewa itu mengatakan, ya karena tulang ini di dalam kehidupannya itu banyak berbuat jasa kebajikan, sehingga hari ini saya sehingga saya menjadi dewa hari ini. Ya, jadi tulang-tulang itu adalah tulang-tulang pada saat dewa ini menjadi sebelumnya menjadi manusia. Ya, nah, oleh sebab itu Sung Suci ya pentingnya jasa kebajikan di dalam kehidupan ini. Ya, tentunya kita ya semoga kita bisa terlahir ya di alam manusia kembali untuk bisa terus ya bersumbangsi di dalam kehidupan ini dan suatu saat kita bisa keluar dari lingkaran samsara namun bisa siap juga untuk terus kembali ya. Kesadaran pikiran kita pada kehidupan ini telah membentuk energi kebiasaan yang demikian, yaitu harus memberi manfaat kepada orang lain, yaitu mengurangi kerisauan dan kegelapan batin. Ya, suci ya, kerisauan ini ya memang setiap hari kita berhubungan dengan kondisi luar, batin kita ini bisa risau, ya. Namun oleh sebab itu, kalau setiap kondisi luar kita adalah baik, pertanyaannya adalah apakah bagus, ya? Ini juga tentunya tidak bagus juga ya, Sung Suci ya. Karena dengan kita ada di alam manusia ini, kita mengenal penderitaan, barulah timbul kebijaksanaan kita. Ya, kalau seperti tadi di alam dewa, yang semua kondisi itu baik, ya tidak suatu saat karma himpunan karma, kumpulan akumulasi karma baiknya habis, maka bisa teraih di alam yang lain yang tinggal alam-alam yang lain, begitu Sung Sisi ya. Melihat permasalahan menjadi semakin jelas hingga ke kehidupan yang akan datang. Pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Karena di masa lampau kita memiliki jalinan jodoh ini. Nah, oleh sebab itu, Suci ya dalam kehidupan ini jalinan jodoh ini penting kita bisa uh, empat hal untuk kita bisa merangkul ya semua makhluk yaitu dana ya ucapan perbuatan juga bekerja sama baik ya sensisi jadi kita bisa menjalin jalinan jodoh baik. Namun kalau misalnya di dalam diri kita tersimpan akar kebencian yang begitu lama, yang mau tidak mau kita harus cabut akar kebencian itu ya dengan cara tentunya kita mendoakan semoga orang tersebut itu selalu berbahagia begitu ya. Jadi kita mendoakan kebahagiaan untuknya, bukan mengharapkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Makanya di kehidupan sekarang meneruskan jalinan jodoh ini mengenai ajaran Buddha bisa memiliki jalinan jodoh seperti ini bergabung bersama dengan begitu banyak bodhisattva di dunia. Ya ini saya sendiri alami Sun Suci sangat kangen karena saya ada
di seci ini, di jalan bodhisattva dunia ini, sehingga saya bisa terus belajar ya, dan jiwa kehidupan saya ini bisa sedikit demi sedikit ya semakin bermanfaat, bisa menumbuhkan sedikit demi sedikit jiwa kebijaksanaan yang sebetulnya memang sudah ada dalam diri kita masing-masing, yaitu hakikat kebudayaan kita ya. Kita sedang memberi manfaat bagi orang banyak ya. Kita kan yang suci, kita next ya. Ya, esensi ya, intisari yang kelima ini adalah esensi dan sifat ya, Sun Sice. Esensi dan sifat ini adalah dalam alam dharma pada ruang angkasa ini tidak lahir tapi menampakkan kelahiran, tidak moksa tapi menampakkan kemoksaan ya, Sun Sice ya. Jadi inilah kondisi pada saat ya kita mempunyai tubuh dharma ya. Jadi kalau kita tahu bahwa semuanya adalah hampa dan ilusi, paham sepenuhnya akan keberadaan menakjubkan yang sejati dan tidak mengada-ada. Ya, Suci ya, ini mungkin kita tahu ya bahwa suatu saat tadi juga suatu saat kan kita akan meninggal dan apabila kita setiap hari pergi ke cermin kita berkaca begitu ya Suci ya, berkaca, menyisir dan lain-lainnya begitu. Ya, suatu hari maka wajah yang sama itu tidak ada di dalam kaca itu lagi. Ya, wajah yang sama itu. Jadi dia sudah tak pergi ke alam yang lain dan semoga pergi ke alam manusia juga ya Sun Sici. Dan tetapi meskipun tidak ada lagi, tetapi telah melakukan hal-hal yang kebajikan ya, hal-hal yang bajik ya. Nah, semua ini kita mampu memahami tidak ada fiktif, semuanya adalah nyata. Ajaran Buddha benar-benar sangat menakjubkan. Menakjubkan terletak pada yang di dalamnya. Manusia awam ingin bisa memahami ajaran Buddha harus satu persatu bersungguh hati. Ya bersungguh hati, asumsi. Jadi Master selalu mengingatkan kita untuk bersungguh hati. Jadi kalau kita mendengarkan Dharma, ya, sebelum mungkin kita kalau belum bisa langsung mempraktekkan, ya kita merenungkan terlebih dahulu sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa mempraktekkan. Begitu ya Sun Sici ya. Dengan perenungan sebentar kita bisa mempraktekannya. Jika kita tidak bersungguh hati, tidak ada upaya, hanya mengandalkan dari mendengarkan, maka untuk menyadari sangatlah sulit. Jadi kita perlu merenungkan ya Sun Sici ya. Jadi mengulang kata-kata, terus melihat pengamatan-pengamatan kepada sebab dan kondisi di luar kita, ya. Nah, akhirnya kita timbul pemahaman ya. Masih harus bersungguh hati memahami. Berharap semua orang harus ingat, mengingat sifat hakiki memahami, mengingat ya sifat hakiki jadi sifat kebudayaan itu memahami fenomena, jadi memahami kejadian-kejadian dan kita juga punya jiwa kebijaksanaan. Jadi kita punya ya, jadi kita tidak usah mencari lagi sifat kebudayaan kita. Jadi sifat kebudayaan kita ada di dalam diri kita. Jadi ini sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, ya kita perlu tumbuh kembangkan ya suci ya. Inilah yang benar-benar ingin kita capai, tubuh Dharma pencapaian Bodhisattva. Ini paling penting sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati yang suci ya. Jadi kanten ya suci. Jadi kita saya telah membacakan 5 intisari ini ya dan juga kanten suci atas keikutsertaannya pada sifat yang pagi hari ini dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Suci kawan-kawan yang ingin sharing ya. Dan saya melihat Vivi Liang Suci sudah resen ya. Ya Vivi Liang Suci silakan ya, Kanton Suci. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩翁继伟师兄。Dalam bab pembedaan atas jasa kebajikan ini, kita baca sutranya ya, naskah sutra. Pada ketika itu, sewaktu para hadirin mendengar Buddha menjelaskan
kalau jumlah kalpa dari usianya adalah sedemikian panjang. Para makhluk sebanyak asamkaya tak terhingga dan tak berbatas pun memperoleh manfaat yang besar. Buddha membabarkan bab panjang usia Tathagata. Seluruh hadirin mendengar Buddha menjelaskan kalau jumlah kalpa dari usianya itu sedemikian panjang. Semenjak kalpa yang sangat lama dan sehingga mereka memperoleh manfaat untuk jangka panjang, yaitu dengan mendengar bahwa panjang usia dari tubuh Dharma Buddha itu sangat panjang juga dan tak terhingga. Buddha membuka yang dekat untuk menampakkan yang jauh, sehingga mereka dapat memahami secara mendalam, melatihnya untuk jangka waktu yang lama, dan memperoleh manfaat darinya. Dan juga dengan memiliki jiwa kehidupan yang bernilai, itu memberi manfaat pada orang banyak. Dan juga kita hendaknya memanfaatkan jiwa kebijaksanaan dan panjang usianya. Dan panjangnya usia. Inilah tubuh Dharma yang dimiliki oleh Buddha. Manusia walaupun berusia pendek, tetapi dengan telah memenuhi tanggung jawabnya dan juga batinnya akan aman dan bebas. Dan kehidupan yang kehilangan tekad itu tidak memiliki manfaat untuk orang banyak. Usia jiwa kebijaksanaan itu tak terbatas. Tubuh Dharma juga adalah abadi. Karena setiap orang memiliki hakikat kebudaan. Suara apa ya? Hendaknya melepaskan beban dunia ini, hidup dengan penuh kebijaksanaan. Pada masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang, tiada satu saat pun tidak memberi manfaat, mengajar dan membimbing para makhluk. Ini yaitu di masa lampau. Kita telah memiliki jalinan jodoh. Di kehidupan sekarang, kita meneruskan jalinan jodoh ini dan juga mengenal ajaran Buddha dan bergabung bersama dengan bodhisattva dunia, memberi manfaat bagi banyak orang. Dan juga kita di masa sekarang ini, kita telah bergabung di Tzu, sehingga kita haruslah bisa menggenggam waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa bersumbangsi tanpa pamrih. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Pipiliang Sece ya, cảm ơn ya Sece ya tentang rangkuman ya tentang sutra dan tubuh Dharma ini ya. Silakan ya, kanan ya Pipiliang Sece. Ya, kita bisa lanjut jika ada Sun Sece yang ingin sharing ya selanjutnya ya, Sun Sece. Ya, sambil menunggu ya, Suci ya. Ya memang ya tadi Master telah menyampaikan juga tentang samsara ya, lingkaran kehidupan ini ya. Jadi memang lingkaran kehidupan ini kan penuh penderitaan. Ada penderitaan ya, namun juga ada kesempatan kita untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Karena kita semua punya jiwa kehidupan ya, dan juga hakikat kebudayaan ya, Suci. Tetapi memang tidak mudah ya, Suci. Karena kita tahu bahwa setiap hari kita juga membacakan adanya 3 rintangan ya. Jadi kita mengubah rintangan-rintangan ini untuk mencapai pembebasan ya, Sisi ya. Ya, jadi memang mengubah rintangan. Rintangan itu apa saja 3 rintangan ini adalah noda batin kita ya, terus juga karma ya, karma yang kita buat ya, terus juga buah dari karma kita ya. Jadi kita harus mengatasi rintangan-rintangan ini. Ya di sini saya melihat Heavy Triana Sece ya, in sharing ya. Silakan Sece, kan Sece.
Cảm ơn sư兄ông Chi Wei, cảm ơn Sang Ren Haise, cảm ơn tim moderator tim Simpasiang pagi hari ini. Saya cuman akan menarik sedikit ya Sesiong Ong Chi Wei dari Dharma Master tentang pembedaan jasa kebajikan, episode prinsip dan substansi diri dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Bodhisatwa melatih diri selama banyak kalpa dan sangat lama, sehingga mengakumulasi tanpa henti di banyak kehidupan dalam melatih diri. Kita sebagai manusia harus menyesuaikan hidup dengan lingkungan sehari-hari. Masing-masing memiliki sifat hakikinya sendiri. Ini adalah jiwa kebijaksanaan. Karena hukum sebab akibat membuat kita tidak bisa menerka bahkan usia kita panjang ataukah pendek. Senantiasa kita memberi manfaat kepada di kerumunan orang banyak. Tubuh Dharma yang telah tercapai oleh Bodhisattva seperti kita semua memiliki manfaat dan berguna bagi dunia. Inilah yang disebut tubuh Dharma. Manusia datang ke dunia dengan panjang usia atau pendek, kita harus dapat memenuhi tanggung jawab kita sebagai manusia itu sendiri. Usia jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga dan tak terbatas. Oleh karena tubuh Dharma adalah abadi, kamu, saya, kita semua orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Saya sendiri sekarang berusia 41 tahun. Saya bergabung di Seci sejak usia 36 tahun. Bagi saya itu sudah sangat terlambat, Sesiong Seci. Tetapi saya mempergunakan Dharma Buddha dan ajaran Master bahwa tidak ada kata terlambat dan tidak boleh kata istirahat dalam berjalan di jalan Bodhisattva. Senantiasa menjalin jodoh dengan semua makhluk hidup, senantiasa menggenggam setiap waktu yang ada dalam menjalankan kebaikan dalam kebijaksanaan, dengan sifat hakiki memahami fenomena dan jiwa kebijaksanaan. Kan ya Sesiong? Cảm ơn Happy Triana Suce ya, cảm ơn ya Suce. Jadi Suce luar biasa ya, sudah 5 tahun bergabung di Suci ya Suce ya. Jadi ya memang ya Baru Sesiong. baru ya, Baru sedikit. baru ya. Ya tadi seperti Suce sampaikan juga tadi Master ingatkan bahwa tidak pendek apa sedikit atau panjang tidak menjadi masalah, tetapi apakah kita bisa memberikan nilai begitu ya dalam hidup kita dan juga memberikan nilai kepada orang lain ya. Ya kan ya Suci ya. Kan Sesiong. Ya jadi memang ya Suci jadi akumulasi ini memang penting tapi ya memang tidak mudah ya karena memang setiap hari kita itu menghadapi kondisi-kondisi berhubungan dengan orang, hal dan benda ini bisa menimbulkan kerisauan dan keterikatan yang sehingga noda batin kita semestinya terakumulasi hal-hal yang baik, akhirnya kita terakumulasikan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Dan ini memang perlu kita untuk kesungguhan hati ya. Ya di sini karena ya Happy Tiana Sice ya ini saya melihat ada Gunawati Sice akan sharing ya. Ya silakan Gunawati Sice, kan Sice. Gunawati Sice, silakan. Selamat pagi, Ong Chi Wei, Sesiung, Pagi An Sice. Sang Ren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Berbicara masalah kehidupan, masa lampau, saat ini ya, masa sekarang dan yang akan datang ya, itu ya memang sungguh menakjubkan ya. Jadi kita mengetahui ya bagaimana kehidupan masa lampau kita ya inilah yang kita hadapi saat ini ya. Dulu waktu saya belum mengikuti ya ceramah Master ya, mendengar, mencoba untuk memahami ya dan mempraktekannya dalam tindakan nyata. Setiap masalah yang terjadi terhadap diri saya ya khususnya ya diri saya
mungkin umumnya ya pada orang lain pun ya kurang lebih sama ya. Mereka pasti saling menyalahkan ya. Kenapa? Ya itulah karena keegoisan kita sebagai makhluk awam. Ya, misalnya kita terkena musibah, selalu menyalahkan kamu sih begini, nah, kamu sih begitu ya. Banyak hal-hal yang kita ucapkan ya, banyak hal-hal yang kita lontarkan ya dengan ucapan baik itu disengaja, baik itu tidak disengaja, baik itu lembut atau kasar ya. Akhirnya seperti itu ya. Banyak ya kejadian-kejadian ya seperti saya ya dalam kehidupan sehari-hari juga banyak menghadapinya ya karena kita selalu berhubungan dengan manusia ya, berhubungan dengan benda, berhubungan dengan masalah ya. Seperti anak saya juga dulu masuk UGD ya. Ya saya mau bagaimana? Saya bukan seorang dokter ya. Kalau dulu kan selalu menyalahkan ya tanpa introspeksi diri ya. Kenapa ya pada inti selalu menyalahkan orang lain ya, tidak pernah introspeksi diri sendiri ya. Seperti anak cucu saya dulu waktu usia 2 bulan ya, masuk rumah sakit. Kemudian dokter anak yang menangani dia, ya itu juga tidak bertanggung jawab ya. Kita memohon ya dokter coba tolong dilihat gitu ya. Tapi ya memang jalinan jodoh ya. Makanya setelah saya ya banyak belajar mendengar ya kemudian memahami dan selalu mau berusaha mempraktekannya dengan tindakan nyata. Jadi kita cara mengatasi rintangan ya, cara mengatasi cobaan masalah yang kita hadapi, yaitu memang harus percaya ya kalau memang jalinan jodoh ini yang sangat kuat ya sehingga terjadi hal atau masalah seperti ini ya. Jadi dalam menghadap akhirnya ya anak dan mantu ya itu mengenal dharma ya. Tapi begitu menghadapi masalah ya namanya anaknya ya mengalami sakit ya, demam yang tidak kunjung turun ya, tentunya ya emosi ya. Karena saya mulai belajar, saya bilang sudahlah, anggap saja ya kita sedang menjalin jodoh ya yang kurang baik. Jadi kita menerima apapun ya, itu kita belajar untuk bersabar ya, belajar untuk introspeksi diri. Mungkin memang jalinan jodoh saya ini seperti ini, jadi kita mau menerimanya ya. Nah, buat apa pula kita menciptakan karma buruk yang baru ya. Kalau kita bisa menerima dengan sabar ya kita ya cobalah berusaha mencari dokter yang lebih baik ya, yang lebih bagus ya. Ya dapat ya dokter direkomendasikan dari rumah sakit yang bersangkutan juga menurut anak dan mantu kurang baik ya sudahlah saya ya namanya itu jalinan jodoh. Makanya Master selalu mengatakan ya kehidupan lampau apakah kita bisa tahu kehidupan lampau kita tuh seperti apa ya. Nah inilah ya kehidupan lampau kita seperti apa ini kita terima ya seperti hasilnya ini seperti ini ya ya sangat gamblang ya sangat jelas ya kalau menjelaskan tuh dharma prinsip kebenaran tuh seperti apa gitu ya kita sangat mudah mencernanya ya. Nah kalau saya tuh cuma bisa saya mengerti tapi saya menyampaikannya mungkin orang lain itu kurang paham ya apa sih itu yang dimaksud ya itu jadi
kehidupan saat ini yang kita sedang terima ya, jalinan jodoh kita ya, itu ya memang hasil dari buah yang kita tanam pada kehidupan yang lampau ya. Jadi dengan seringnya kita mendengar, memahami ya jalinan jodoh pada saat ini, akhirnya kita bisa menerima ya apapun ya yang terjadi ya, batin kita juga menerima cobaan hidup, bisa menjadi tenang ya. Kemarin juga cucu saya masuk rumah sakit lagi ya. Ya akhirnya ya anak mantu ya sudah bisa menerima ya. Jangan mempersalahkan orang lain ya. Dia bilang Senin masuk sekolah ya, terus katanya ada anak batuk tanpa masker. Ya sudahlah, nggak usah menyala-nyalakan itu anak batuk nggak pakai masker. Sudahlah, memang jalinan jodoh kita ini ya, anak kita ini ya, cucu saya ini memang mau sakit gitu. Jadi ya nggak usah mempersalahkan susternya lah. Dulu susternya ini begini, suka bawa-bawa keliling, susunya terbuka, jadi dia sering batuk pilek gitu ya. Jadi ada yang mengatakan memang lagi musim, ya sudahlah ya, kita belajar untuk menerima segala apapun ya, batin ini menjadi tenang ya. Saya juga dulu begitu ya, setiap menghadapi cobaan, padahal cobaan itu atau masalah ya, itu enggak berat gitu, tapi melontarkan kata-kata ke orang itu dengan sangat keras ya, dengan sangat pedes ya. Orang lain yang lembut mungkin merenanya, aduh kasar amat ya pembicaraannya ya. Itulah jadi benar-benar ya banyak manfaatnya ya. Kita bisa bisa merubah batin yang biasanya selalu bergejolak menghadapi segala sesuatu masalah ya. Kita akhirnya bisa menjadi tenang ya. Inilah jalinan jodoh kehidupan kita ya, masa lampau. Karena kita tidak tahu dari kehidupan ke kehidupan ya, kehidupan kita ini pikiran, ucapan, perbuatan kita tuh kehidupan lampau seperti apa. Makanya kesempatan menjalin jodoh yang baik pada mitra bajik ya di jalan seci ini, yaitu kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Karena dari insan seci juga banyak perubahan-perubahan ya, sehingga tekad dan ikrar ya tak tergoyah. Tekadnya tak tergoyahkan ya, semakin banyak mendengar ya, semakin banyak dipahami ya, semakin banyak menerima, karena batinnya akan menjadi lebih tenang ya. Kehidupan sehari-hari yang banyak kita alami ya, masalah-masalah ya, kejadian-kejadian ya, pasti akan selalu ada ya kita temukan ya. Itulah melatih batin ya, mengikis dari segala rintangan yang kita hadapi. Itu saja ya. Ini jadi kita maksudnya tiada satu saat pun ya tidak memberi manfaat ya. Jadi kita genggam kesempatan kehidupan saat ini ya untuk selalu memberi manfaat, mengajar dan membimbing kepada para makhluk ya. Jadi tiada satu saat pun ya, itu ya yang harus kita pegang teguh. Nah, itu saja ya, Ong Kiwei Sesiung. Mohon disempurnakan ya, Ong Kiwei, Kangen Sesiung Secemen. Ya, Kangen Gudamati Sice, Kangen ya Sice untuk sharingnya ya. Ya, memang ini bukan Sice saja ya. Namun saya dan mungkin beberapa orang kawan-kawan di sini ya dalam kehidupan sehari-harinya ya kita menghadapi masalah-masalah begitu ya. Ya, tetapi ya kita sangat bersyukur sekali, kanan sekali. Kenapa? Karena kita ada di alam manusia ini berarti di kehidupan sebelumnya akumulasi karma kita ini cukup baik ya, sehingga kita bisa terlahir di alam manusia. Nah, dengan kondisi ini sekarang kan kita lanjut lagi begitu ya di kehidupan ini. Jadi memang di dalam kesulitan itulah baru kita timbul kebijaksanaan. Ya, kesulitan itu umumnya muncul tadi seperti Sece sampaikan, ya biasa muncul pasti dari pikiran kita dulu ya, dari pikiran kita dulu. Tetapi kalau kita bisa praktek penuh kedamaian kebahagiaan dengan 4 praktek tubuh, pikiran, ucapan, dan ikrar, jadi pada saat dia muncul di pikiran kita,
asalkan kita tidak lakukan lewat ucapan, lewat tubuh, ya, dan tetap memegang ikrar kita, maka yang bergejolak hanya di pikiran kita. Nah, oleh sebab itulah samadhi atau kita mengalihkan objek kepada objek yang baik itu membuat batin kita lebih tenang. Jadi pada saat pikiran ini bergejolak, memang jangan sampai kita wujudkan dalam tubuh dan ucapan. Karena kalau sudah muncul dalam tubuh dan ucapan, itu menjadi karma yang buruk yang bisa mungkin menyakiti orang lain dan juga akhirnya jalinan jodoh menjadi tidak baik ya. Jadi Gunawati Sice, Kanan ya untuk sharingnya. Nah, di sini saya melihat Wenili Sice akan sharing ya. Silakan Wenili Sice, Kanan, share. 感恩上真开师，感恩师兄师姐yang hadir hari ini ya. Saya izin belajar sharingnya. Bisa dibilang sekarang ini saya sangat banyak belajar ya. Karena bisa jadi karena ada lakukan banyak hal di Ceci. Jadi seiring waktu saya jadi lebih bisa mengatasi apa aja yang hadir. Dulu tak mengerti ya sesungguhnya. Merasa kenapa kehidupannya kok susah kali. Tak mengerti bersyukur. Cuman tahu, maksudnya nggak tahu menghargai kehidupan lah. Ibaratnya seperti orang bodoh ya, kayak saya yang sering Master ceramahkan juga. Tak mengerti betapa berharganya kita bisa terlahir di alam manusia. Saat ini seiring waktu karena sering mendengar ceramah Master sangat mengerti ya. Kehidupan ini sangat tak gampang. Dan sungguh sangat tak gampang kita bisa bertahan sampai saat ini. Jadi sangat kangen juga ya, saya bisa menjalin jodoh dengan sesiung seci semuanya di sini hari ini. Saya belajar sharing, sama juga dengan menjalin jodoh baik dengan sesiung seci yang mendengar ataupun yang berada di sini. Ada kadang saya dibilang, mengapa kok gampang kali berteman dengan orang yang baru saya kenal ya. Saya juga tak mengerti ya sesiung seci. Mungkin kembali saya flashback ke sebelum-sebelumnya, mungkin karena kebiasaan yang saya pupuk ya. Sebelum-sebelumnya saya seiring karena suka membaca, bisa jadi karena ada tulisan yang bagus itu, saya ambil dan saya praktekkan. Karena saya praktekkan, saya jadi merasa saat ini saya mendapat manfaatnya. Seperti misalnya yang kebaikan kecil ya, itu yang mungkin tanpa disadari terpupuk dan menjadi sebuah akumulasi kebajikan yang kita rasakan manfaatnya. Seperti misalnya menjalin jodoh dengan tukang beca. Kadang kalau saya belanja roti itu dulu ya, oh ya saya mau beli roti kasih tukang becanya. Jadi tuh saat naik beca itu saya berikan roti, biarpun cuma satu roti. Saya rasa di saat dia lapar itu akan sangat bermanfaat. Mungkin itu sebuah kebaikan kecil yang dulu sih nggak gitu mengerti ya. Sekarang lebih mengerti kita tak boleh meremehkan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan itu akan terakumulasi setiap saat. Dan saat ini saya sangat kangen juga ya. Dimanapun itu sepertinya kok ada sahabat baik gitu loh. Seperti di jalanan di saat saya butuh, tiba-tiba kok muncul ada orang ini yang bisa bantu saya. Kanan ya sesiung setia saya belajar sharing mengizinkan saya kanan. Kanan ini Sice, Kanan ya. Ya, Kanan ya sih atas sharingnya memang Sice ya. Jadi memang betul ya kita harus selalu semangat ya dan terus belajar. Jadi memang kebaikan-kebaikan kecil yang Sice telah lakukan, ya kita ingat ya, karena setetes air demi sedikit ya akan mengisi seember ya air ataupun lebih ya, setetes demi setetes. Jadi memang jangan kita meragukan kebaikan-kebaikan yang kecil. Jadi itu ya terus Sice bisa lakukan ya. Kan ya ini Sice. Ya, silakan Susi C jika ada di Susi C yang ingin sharing ya. Ya, jika ya silakan. Nah, jika belum ada ya Susi C, kita lanjut ke kuis dulu ya. Jadi nanti kita
memberikan kesempatan peserta kuis untuk juga belajar sharing ya. Ya, kita lanjut ke kuis ya. Ya, sambil menunggu kuis ya, Sungsice ya. Jadi kita tahu juga bahwa keberadaan kita ini saat ini di alam manusia ini tentunya kita juga mengerti bahwa kita ingin hidup secara damai dan bahagia. Ya. Nah, namun damai dan bahagia kita tentunya tidak bisa menuntut dari kondisi luar, karena kondisi luar itu selalu bisa berubah, ya, selalu bisa berubah. Nah, maka damai dan bahagia itu, ya, tentunya semua orang tidak ingin yang hidupnya menderita, begitu kan, ataupun stres, begitu kan, mohon maaf ya, ingin hidupnya damai dan bahagia. Nah, damai dan bahagia ini timbul dari mana? Ya, tentunya dari kita menumbuhkan ya jiwa dalam kehidupan ini, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, kita bisa melihat setiap kondisi itu adalah bisa mendukung kepada kedamaian kita dan kebahagiaan kita. Namun, umumnya karena kita manusia melihat secara mata fisik, ya, maka kita melihat jelek dan baik, begitu ya, tidak baik dan baik, ataupun lain-lainnya. Nah, dengan kita menyerap Dharma setiap hari, ya kita bisa melihat dengan mata Dharma bahwa ada 4 fase dalam dalam setiap hal, yaitu lahir, tua, sakit, meninggal, ya timbul, berlangsung, rusak dan terbentuk, berlangsung, rusak dan uh, habis gitu ya dan seterusnya begitu. Jadi dengan mata dharma kita bisa melihat setiap kondisi, setiap fenomena yang tadi disampaikan juga dari tadi ada sharing ya dari C ya yang kita bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita ya terus semangat ya Susi ya. Ya karena kita namanya juga berjalan di jalan yang jalan Bodhisattva ini jalan yang besar ya jalan kita bersama-sama ya untuk menuju ke pintu ya pintu juga pintu demi pintu ya untuk terus ya, ya selalu praktek dalam kedamaian dan kebahagiaan ya. Jadi kita ya kan ya Sunsice kita akan lanjut ke kuis ya. Jadi jawab bagi Sunsice yang baru pertama kali mengikuti kuis ya. Jadi jawaban diketik di chat room everyone ya Sunsice ya di chat room everyone ya. Sedangkan kalau absen, nanti Sun C tolong chatnya di room absen ya, Sun C absen di sini. Format jawaban nomor soalnya, terus jawabannya apa? Contoh jawaban misalnya nomor 1 jawabannya D, nomor 2 jawabannya A, demikian Sun C ya. Ya, kan Sun C kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama. Prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan disebut apa ya Sensei ya? Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya tentang ini ya. Prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan disebut sebagai apa ya? A. Kaki Dharma, B. Tubuh Dharma, C. Hati Dharma, D. Kepala Dharma, E. Raja Dharma. Jadi kita hitung mundur ya, Sensei cek 5, 4, 3, 2, 1, ya kita close ya. Jawabannya adalah ya katanya haliman susyung. Ya jawabannya adalah yang B ya tubuh Dharma ya. Ya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Sensei cek. Usia jiwa kebijaksanaan adalah tak terbatas. Jadi usia jiwa kebijaksanaan kita tahu sumsici ya tak terbatas. Namun kalau jiwa kehidupan kita ini terbatas. Oleh karena itu, tubuh Dharma adalah A. Terpendek, B. Welas asih, C. Bijaksana, D. Terbatas, E. Abadi. Jawabannya apa ya sumsici ya? Ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya halaman sesiung. Kan? Ya, jawabannya adalah yang E ya, sesi C ya, abadi ya, sesi C.
Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berapa usia Tuan Tian Tong? Ya, jadi Tuan Tian Tong itu tadi seorang yang usia lanjut, ya terus bersemangat. Jadi meskipun kita tadi juga mendengar sharing ya, usia pendek, usia panjang, ya tak tahu kita kapan usia kita masing-masing. Namun yang pasti setiap saat kita menggenggam waktu ya dengan bersungguh hati. Ya, A 81 tahun, B 90 tahun, C 90, D 90 tahun, C 91 tahun, D 101 tahun, E 110 tahun. Saya hitung mundur ya. Susun C. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close. Jawabannya adalah yang ya, ini D ya. Susun C 101 tahun ya. Ya, kan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Sun C. Dari mana asal Wang Chengxi? Ya, dari Yuli, B dari Taipei, C dari Taichung, D dari Kaohsiung, E dari Pingtung. Ya, Sun C. Nah, saya hitung mundur ya, Sun C ya. Ya, ada satu kisah ya, ditanya seseorang dari mana Anda berasal, saya tidak tahu. Kemana Anda akan pergi, saya tidak tahu. Tahukah Anda? Saya tahu. Ya, ini ada pertanyaan demikian saja ya. Saya mudah benar sampaikan. Ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Jawabannya adalah dari Yuli. Ya, Sunshiche. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Lengkapilah kalimat berikut ini. Hanya demi menuntun dan titik-titik-titik para makhluk sesuai titik-titik-titik dan kondisi. A. Mencerahkan dan kebijaksanaan. B. Membangkitkan dan welas asih. C. Membebaskan kapasitas. D. Menciptakan keyakinan. E. Mencari dan sebab akibat. Ya, selesai ya. Lengkapilah kalimat berikut ini hanya demi menuntun dan apa ya, bahwa kita ada di lingkaran kehidupan ya samsara ya, terikat ya kita ya. Jadi saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 ya, kita close ya Suci ya. Nah, haliman suci karena ya kita C yaitu membebaskan karena kita terikat ya, selalu kehidupan kita terikat dengan kondisi luar, tetapi ya kita juga sesuai kapasitas kita masing-masing untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ya, ya. Dalam bab apa dijelaskan bahwa tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga? A. Bab Guru Dharma. B. Bab Dewa Data. C. Bab pemahaman dan keyakinan. D. Bab panjang usia Tata Gata. E. Bab kemunculan Stupa Mustika. Ya, kita jadi bab apa dijelaskan tubuh Dharma ya. Kita ada di bab ini ya, susun suci ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ya, kita close ya. Ya, bab apa yang dijelaskan tubuh Dharma adalah tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga. Bab panjang usia Tathagata ya. Kita di bab 16 sebelumnya ya. Sekarang kita ada di bab 17 ya. Ya, Kan En Susice sudah menjawab ya. Ya, kita sambil menunggu pemenang ya Susice ya. Kita bisa lanjut pada sesi sharing ya. Yang ada sentra Susice yang akan sharing ya. Silakan ya. Ya. Baiklah, saya melihat Rosi C. Silakan Rosi C. Kan En Rosi C. 感恩，师兄，几位，saya izin memulai ya, 师兄。感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua，感恩tentunya kepada moderator hari ini, Jiwei師兄Empat. Jadi sư兄sebelumnya saya ingin mengucapkan henkan-en kepada Sejeman yang telah berbagi hari ini gitu ya, pengalamannya dalam menjalani kehidupan ini,
apa yang dirasakan, sehingga saya juga bisa belajar untuk uh, meneladani Sesiung Sejaman semua yang telah berhasil menjalani dan mendapatkan pesan kehidupan tersebut tanpa harus masuk ke dalam pengalaman kehidupan tersebut. Jadi yang saya ingin bagikan adalah saya jadi teringat ada satu kisah di Thai TV nih, Sesiong. Jadi satu kisah yang berjudulnya Hati Terpaut. Nah, dalam kisah ini yang saya dapatkan dari perjalanan kehidupannya, ini kisah nyata ya. Jadi ini adalah kisah nyata para bodhisatwa dunia yang luar biasa, yang memiliki pusat sin, hati bodhisatwa, sehingga ditayangkan agar dapat menjadi pembelajaran bersama. Nah, yang saya dapatkan adalah dari hari ini tayangan mengenai jiwa kebijaksanaan dan mengenai adanya kesadaran pikiran membentuk energi kebiasaan yang memberi manfaat kepada orang lain, yaitu mengurangi kerisauan dan kegelapan batin. Mengalami perubahan-perubahan kecil yang tidak kita sadari, setiap hari mengalami perubahan dan pelenyapan di dalam metabolisme kita. Jadi adanya jalinan jodoh di dunia mengembangkan kemampuan yang memberi manfaat. Jadi dari kisah tersebut yang judulnya Hati Terpaut tersebut dikisahkan ada sebuah kehidupan Suci atau relawan suci yang dahulunya nih waktu masa kecilnya itu ia itu mempunyai sifat-sifat atau tabiat-tabiatnya kurang lebihnya yaitu terlihat ceria, giat ya. Lalu tentunya bekerja keras dan juga berbakti gitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif yang ada dibina sejak kecil. Tetapi meskipun demikian, usia yang masih kecil tersebut, daya tahan tubuhnya tuh lemah. Jadi sering terkena penyakit atau sakit lah gitu. Nah, tetapi meskipun demikian, seiring waktu tentunya bertumbuh dari remaja harus mencari pekerjaan, sehingga merantau ke perkotaan untuk mencari nafkah buat menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri juga. Lalu dikisahkan di mana bagaimananya seorang anak berupaya untuk membalas budi orang tuanya tersebut. Tuh. Dan juga bagaimana dikisahkan di dalamnya adalah bagaimana hubungan harmonis antara tua dirinya dan juga saudara-saudaranya. Bagaimana saling menghargai. Mohon maaf, Rosi Sice, suaranya terputus ya. Mungkin tak ada sinyal Sesiong. Oh ya ya, baik sambil ya Sice ya, karena ya Rosi Sice sambil menunggu selanjutnya kita sebelumnya nanti untuk sharing Linda Sice kita sebelumnya membaca dulu ya. Selamat kepada para pemenang kuis hari ini. Yang pertama Marta Sece dari Palembang, kedua Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi, ketiga Aini Lijaya Sece dari Medan, keempat Sumini Sece dari Medan, kelima Yeni Lukita Sece dari Medan, keenam Nitili Sece dari Tebing Tinggi. Nah, ini banyak kawan-kawan dari Medan dan Tebing Tinggi ya, dan juga ada dari Palembang ya. Ini saya baca dulu ya, mohon maaf siapa yang izin tidak sharing. Ya silakan CC yang bisa sharing ya, kita belajar bersama ya. Ya, ya, ya ada karena tidak leluasa di kantor ya,
dari Sumini, dari Sece, dari Herianto Susio, ya, dari Aini, dari oke, kita dari ya siapa ya Sece, silakan yang bisa sharing ya. Kalau belum ada sambil menunggu ya, kita berikan kesempatan kepada Linda Sece ya. Ya, Linda Sece, silakan Linda Sece, Kan Ern Sece. Pagi Om Siwei Sesiong, Kak An Chang Ren Kai Shi. Pagi semua sesiong-sesiong. Hari ini Kak An ya semua sesiong-sesiong kalau Jadi hari ini temanya tentang prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Jadi melatih diri dan dapat memperoleh ya Dharma kaya adalah tubuh Dharma sangat lama, selama banyak kalpa tanpa henti, telah mengakumulasi dari kehidupan ke kehidupan, menggunakan sebagai kewajiban, ya, sebagai seorang manusia, ya, jiwa kehidupan untuk mengembangkan, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sedangkan jiwa kebijaksanaan adalah tak terbatas, memberi manfaat dan berguna bagi orang lain. Walaupun kehidupan manusia sangat singkat, terbatas, setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat juga memberi manfaat dengan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Jadi setiap manusia, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Ya, jadi sifat hakiki kebudayaan tidak membedakan ya walaupun anak kecil, dewasa atau tua, ya semua orang memiliki ya dengan sifat kesadaran yang tiada awal dan juga tidak akhir, ya, dan juga jiwa kebijaksanaan juga adalah tak terbatas. Ya. Sampai sekian saja ya Kak En, semua sesiong saja. Ya, Kan Ern Linda Sece ya memang ya Linda Sece ya. Jadi memang kita sudah memiliki hakikat kebudayaan yang dalam diri kita masing-masing ya, yang juga dalam setiap makhluk. Nah, kita sudah tidak usah mencari lagi ya, ada dalam diri kita. Nah, kita lah yang berusaha bagaimana mengatasi kondisi-kondisi dalam pikiran kita yang setiap hari muncul ya, akibat berinteraksi dengan kondisi luar, karena pikiran ini adalah raja ya, raja dharma dalam tubuh kita. Pikiran ini sebagai pelopor ya. Ya, oleh sebab itulah pikiran ini yang kita harus arahkan dengan 4 usaha benar. Oleh sebab itu dalam 3 aturan dharma sebagai tatah ya, maka di situ kekosongan dharma sebagai tata adalah kita ada di jalan tengah ya, Sun Suci ya. Nah, salah satunya adalah usaha yang benar ya, usaha yang benar. Nah, usaha untuk mengatasi pikiran-pikiran kita ya, demikian ya. Kan ya Linda Sice. Jadi kita lanjut kepada para pemenang. Marta Sice ingin bisa sharing, Marta Sice. Ya, belum ada ya. Baiklah, Sun Sice, kalau belum ada yang ingin sharing ya. Tadi Master juga menyampaikan tentang kita mampu ya memahami segala fenomena. Ya, ini memang tidak mudah ya. Seperti tadi sharing dari Gunawati Suci ya, memahami fenomena itu tidak mudah, kejadian demi kejadian. Kadangkala kita ada sesuatu kejadian, kita umumnya bisa seperti tadi bisa menyalahkan orang lain, begitu ya. Nah, pentingnya kita memahami segala fenomena itu terjadi dan kita bisa juga menerima dalam kehidupan ini setiap fenomena yang terjadi, yang menerima. Ya, menerima di sini tentunya bukan pasrah ya, Suci. Tapi kita juga aktif karena kita kan berjalan. Jadi kita aktif
kita berusaha menggunakan prinsip-prinsip kebenaran, dharma-dharma yang telah kita dengar, yang untuk mengatasinya. Tetapi apakah langsung bisa kita atasi? Ya, juga kadang tidak bisa ya. Contoh misalnya umumnya yang terjadi adalah kemarahan ya. Kemarahan suka dikaitkan dengan menahan kemarahan. Ya, kita tahu bahwa tadi 3 aturan yaitu jubah kelembutan dan kesabaran ya. Ya suka dikaitkan dengan menahan kemarahan begitu. Tapi Master selalu mengingatkan ya bersabar seperti tidak sedang bersabar ya. Jadi kalau kita menahan kemarahan ini tidak mudah karena suatu saat ini bisa tidak tertahankan kalau kondisi kita fisik kita misalnya sedang capek ya. Ya ini bisa tidak tertahankan. Ya oleh sebab itu kemarahan ini sebetulnya berkaitan dengan dana atau memberi atau melepaskan begitu ya. Jadi kemarahan itu sebetulnya demikian. Misalkan contoh ya kita sedang mengantri, terus tiba-tiba ada orang yang memotong antrian kita. Pada saat itu kita marah kenapa? Karena ada orang yang mengambil sesuatu dari kita. Ya, di sini mengambil dari kita dan kita tidak bisa memberikannya. Nah, namun kalau kita bisa memberikannya, yaitu berdana, memberikan dia tempat, ya sudah, memberikan silakan, begitu ya. Nah, di situ kita bisa mengatasi kemarahan kita. Jadi kemarahan ini juga identik dengan kita tidak bisa melepas ya. Jadi ini juga tidak bisa berdana sebelumnya ya, ya dengan batin kita. Ya, jadi memang apabila kita sering melepas ya dengan batin, dengan misal melepas gitu ya berdana maka kemarahan ini bisa berkurang. Contohnya kemarahan yang lain kalau kita pikirkan lagi itu sebabnya karena kita tidak bisa memberi maaf atau menerima memberi maaf ya atau menyadari bahwa setiap orang itu ada kekurangannya satu sama lainnya dan dengan demikian ya kita bisa mulai berlatih. Tapi apakah bisa langsung demikian? Ya, tentu ini juga tidak mudah. Namun dengan menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi, sebetulnya itulah kita bisa berlatih begitu ya setiap hari. Dan juga tadi Master juga menyampaikan tentang kita bisa memahami segala penderitaan di dunia. Jadi di dunia ini ya begitu banyak penderitaan ya orang kaya, orang miskin, mohon maaf ya, orang tidak mampu, orang mampu, ya, orang pintar, siapapun juga orang, karena ada di lingkaran samsara, lingkaran kehidupan ini pasti ada penderitaan, ya, di kehidupan ini dan juga di kehidupan selanjutnya sebelum terlepas dari lingkaran kehidupan ini. Oleh sebab itu, namun kita pernah melihat ya atau mendengar video dari Master yaitu orang-orang di Afrika yang dalam keadaan yang sulit dengan penderitaan yang sulit dibandingkan mungkin di negara Asia lainnya ya tetapi mereka tetap berbahagia. Nah inilah yang tadi Sicie sampaikan ya tentang kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi kita tidak menuntut lingkungan tapi kita bagaimana mengadaptasikan batin kita kepada lingkungan yang ada. Misalnya kita di tempat 1, tempat 2, tempat 3, ya. Namun kita, mohon maaf, mungkin kita suka bilang, saya kalau di tempat sana bisa senang dan bahagia. Kalau di sini saya merasa tidak bahagia. Nah, berarti kita harus meningkatkan kemampuan kita beradaptasi. Karena kodrat kita, prinsip dan esensi prinsip, ya, prinsip, ya, prinsipnya dan substansi dari kodrat sejati ini adalah juga kemampuan kita beradaptasi. Sehingga dengan kemampuan kita beradaptasi, itu akan tumbuh jiwa kebijaksanaan kita. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya tentunya akhirnya seperti tadi sharing-sharing ya dari Sicie ya, yaitu timbul kemarahan, timbul ketidaknyamanan, dan lain-lainnya. Ya, Sicie. Ya, dalam kesempatan ini silakan yang akan sharing ya.
Jadi ya dalam hidup ini ya kita terus bersemangat ya untuk terlepas dari ikatan-ikatan yang demikian kuat karena dalam dalam diri kita ya ada hakikat kebudayaan dan juga ada kekotoran batin dan kita berusaha mengatasi 3 rintangan dalam hidup ini ya. Ya jika tidak ada uh, jika belum ada yang ingin sharing, saya ada cerita sedikit ya. Kalau Sumsice lihat misalnya piring ya, sebuah piring, begitu piring kita makan begitu. Nah, di dalamnya itu begitu banyak, misalnya ada jaring laba-laba begitu ya. Terus ibaratnya lingkaran kehidupan itu seperti itu, semua makhluk ada di situ begitu ya. Tidak bisa keluar terjerat oleh jaring begitu. Jaring terjerat oleh di situ. Maka ada atau satu makhluk yang berjalan sedikit demi sedikit berusaha keluar dari jaring itu ya, yang dengan penuh jaring itu kan lengket ya, dengan penuh kemelekatan dia keluar setahap demi tahap keluar jaring itu ya, tidak pasrah saja tapi terus berusaha, terus semangat sehingga dia sampai di pinggir piring itu dan dia terbebas dari jaring itu ya. Jadi piring ini kecil. Mengapa saya mengambil contohnya piring? Karena luar angkasa ini, kalau kita manusia ini dibandingkan bumi, itu sangat kecil sekali ya. Apalagi kita dibandingkan dengan luar alam angkasa gitu ya. Angkasa yang demikian sangat luas, tak terbatas. Gitu tadi Master juga menyampaikan kadang-kadang kita mengatakan itu langit, itu adalah mata fisik kita melihatnya. Namun kalau kita melihat dengan mata dharma kita, kita sedikit demi sedikit gitu ya berusaha untuk melihat dengan mata dharma kita mau caranya bagaimana? Ya kita mempergunakanlah dharma yang telah Master sampaikan bahwa alam angkasa itu sebetulnya sangat-sangat luas, tak terbatas, begitu luas sekali ya, Sun Suci ya. Ya, jadi kita ini sangat kecil sekali, ya kita berusaha untuk keluar sedikit demi sedikit dari jaring kemelekatan itu, ya dari lingkaran samsara ini. Sehingga jiwa kebijaksanaan kita terus tumbuh dan berkembang ya. Ya silakan Suce, jika ada di antara Suce yang ingin sharing ya, jika ya waktu, mohon maaf ya, waktu juga menunjukkan kita harus menyelesaikan sifat yang pada hari ini, ya kita lanjut kepada kosakata ya Suce. Jadi kosakata hari ini akan dibacakan oleh Nathaniel Xiao Pusat ya, silakan Kan En. 感恩师公上人开始，感恩师故世伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan, episode 1557, Prinsip dan substansi dari kodrat sejati, serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Zhi Ai, bersedih sendiri. Zhi Tan, mengeluh sendiri. Zhi Lian, mengasihani diri sendiri. Yi Hao, sehelai rambut halus. Xu Kong Qi, esensi dari ruang angkasa. Zhi Li, kualifikasi, pengalaman, senioritas. Zhen Ru Li Ti, prinsip dan substansi dari kodrat sejati. Lao Tai, tua dan rapuh, tua rentah, lemah dikarenakan usia tua. Xiang Sheng, Xiang Heng, saling menumbuhkan dan saling melengkapi, satu sama lain. Simbiosis, mutualisme. Shou, Ming, Zhi, Hai, penguasaan atas usia panjang Ayurwasita adalah salah satu dari 5 penguasaan
yang dimiliki oleh tubuh Dharma dari Bodhisattva yang disebutkan dalam Sutra Ratna Kutta. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, Kan Natalie Xiao Pusat. Ya, baiklah Sun Sicie ya. Kan ya Sun Sicie atas kebersamaan kita hari ini di Sifasyang pada pagi hari ini, dan kepada kawan-kawan yang tadi sudah menjawab kuis ya, Kan ya, kepada kawan-kawan yang telah sharing ya, kepada Vivian Sicie, kepada Happy Triana Sicie, kepada Gunawati Sicie, kepada Winnie Sicie, kepada Rosi Sicie, kepada Linda Sicie, ya, dan juga kepada Susun Sicie semuanya yang sudah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, semoga dengan episode hari ini ya, prinsip dan substansi dari kodrat sejati serta jiwa kebijaksanaan adalah tak terhingga. Ya, kita terus bersemangat ya di jalan suci ini dengan jiwa kehidupan kita sedikit demi sedikit terus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ya, Sun Sicie, sebelum kita mengakhiri acara Sifasyang hari ini, silakan Sun Sicie, kita akan melakukan penghormatan. Ya, kita bangkit berdiri ya Sun Sicie. Ya, kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Ya, kita lakukan penghormatan yang pertama. Penghormatan yang kedua. Penghormatan yang ketiga. Ya, ya, Kan Sun Sicie, ya, Kan, ya, semoga kita semua selalu sehat, ya. Sesiung Sejieman. Sesiung Sejie Kan Sesiung Sejieman. Sesiung Sejieman. Kan继续
是自己的友谊。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续